guys, banyak gak sih dari kita yang udah lumutan diem di rumah karena saking gak taunya mau ngapain? Kalau aku pribadi ini udah di minggu kedua aku di karantina. Jadi oh my god, udah bosen banget, udah gak tahu lagi mau ngapain. Kalau misalkan kalian juga ngerasain hal yang sama, silahkan nonton video ini karena aku udah ngasih beberapa tips buat kalian untuk mengisi waktu kalian selama di karantina di rumah. Oke, jadi yang pertama itu silahkan buat jadwal dulu per harinya. Jadwal ini sih nggak perlu yang detail-detail banget, yang harus dari jam 7 sampai jam 8 mau ngelakuin A, terus jam 8 sampai 9 mau ngelakuin B gitu. Itu nggak perlu sama sekali. Jadwal ini sih lebih ke to-do list kita aja setiap harinya gitu. Jadi misalkan kalian mendesain hari kalian itu nggak 100% benar-benar leyeh-leyeh atau entertainment aja gitu. Jadi misalkan 80%-nya entertainment, 20%-nya itu misalkan kalian belajar atau ngelakuin hobi kalian dan lain sebagainya. Jadi minimal adalah achievement yang kalian capai tiap harinya gitu. Oke, tips kedua dari aku, kan kalau misalkan di karantina kita punya banyak waktu nih. Jadi silahkan alokasi waktu kalian untuk mempersiapkan makanan kalian lebih proper lagi gitu. Kalau misalkan lagi nggak di karantina kan kita sekolah atau kerja, mungkin biasanya kita pagi-pagi cuma sarapan sereal atau bahkan kita skip sarapan gitu. Mumpung lagi di karantina, mumpung kita punya banyak waktu, kenapa nggak persiapin makan pagi, makan siang, makan malam dengan lebih proper lagi gitu loh. Kita makan makanan yang lebih sehat, yang lebih bergizi. Selain kita bisa memberikan nutrisi ke badan kita kan juga bisa ngisi waktu gitu. Jadi kenapa enggak? Terus yang ketiga, kalau misalkan di tips yang pertama kalian bikin to-do listnya itu belajar atau kerja, ya udah lakuin itu. Kalau misalkan kalian lagi nggak ngerti tentang soal matematika yang kalian pelajarin sebelum karantina, nah ini dia nih waktunya kalian buat memperdalam lagi ilmu kalian, buat lebih ngerti lagi pelajaran-pelajaran yang kalian gak ngerti sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu coba gali hobi kalian lebih dalam lagi gitu. Kalau misalkan kalian suka membaca, jadi silahkan habisin waktu karantina ini buat baca. Atau kalau misalkan kalian belum pernah baca atau emang punya goal buat baca satu buku per bulan gitu, ini dia waktunya. Karena mungkin daripada satu buku per bulan, kalian bisa achieve satu buku dalam satu minggu gitu. Atau kalau misalnya kalian gak mau baca, kalian juga bisa dengerin podcast atau audiobook gitu. Tips selanjutnya dari aku yaitu silahkan memperdalam atau menambah soft skill kalian gitu. Kalian bisa cari di Google free course online sesuai dengan bidang yang kalian minati gitu. Kalau misalnya kalian tertarik sama Photoshop, silahkan ikutin kelas online tentang Photoshop. Atau kalau misalnya kalian yang mau lagi kerja, silahkan ikutin kursus-kursus di LinkedIn, itu semuanya gratis. Jadi kalian bisa nambah soft skill kalian lewat LinkedIn di situ. Terus tips dari aku, ini waktunya kalian buat bersih-bersih rumah gitu. Kalau misalnya kalian tinggal sendiri, ya udah silakan bersihin rumah sendiri. Kalau misalnya kalian tinggal sama keluarga, ini waktunya buat kalian kerja sama keluarga. Jadi orang tua kalian bisa ngebersihin lantai 1, kalian bisa ngebersihin lantai 2. Atau orang tua kalian yang bagian nyapu sama bersihin tanaman, kalian yang bagian ngepel. Kalian atur aja gimana pembagian job desk-nya. Selain bikin rumah jadi kinclong, rumahnya juga jadi aman dari virus-virus ya kan. Nah juga kalau misalkan kalian lagi mau ngebersihin lemari kalian, ini dia saatnya. Silahkan cek lagi lemari kalian, terus silahkan pilih-pilih lagi mana yang mau disimpan, mana yang mau disumbangin gitu. Dan ingat, nyumbanginnya entar aja kalau misalkan coronavirusnya udah selesai. Jangan ke panti asuhan gitu dan berinteraksi sama orang-orang gitu, jangan sih. Terus juga kalau misalkan kalian mau bersihin sepatu, kalau misalnya kalian belum pernah bersihin sepatu kalian dari 3 tahun lalu, sini dia saatnya. Terus juga nggak cuman membersihkan lemari kalian juga bisa ngebersihin handphone kalian. Jadi kalian cek-cek lagi tuh di galeri, apakah ada foto-foto yang harusnya udah kalian hapus atau yang sebenarnya itu nggak penting tapi kalian masih simpen. Daripada ngabisin memori, mendingan dihapus aja. Terus HP kalian juga lebih terorganisir lah. Terus tips selanjutnya dari aku, ini klise banget tapi silahkan telepon keluarga kalian, telepon teman kalian, make sure semuanya baik-baik aja, atau menjalin mempererat silaturahmi atau menjalin hubungan yang tadinya mungkin agak renggang dan sekarang lebih erat lagi gitu. Nah terus selanjutnya tips dari aku, ini tuh waktunya kita buat taking care of ourselves. Jadi kalau misalkan dulu pas masih kerja atau kuliah atau lagi sekolah, mungkin kita nggak punya waktu buat maskeran, masker muka, masker rambut, luluran. Nah ini dia waktunya
kalian lakuin semuanya itu yang bikin kalian happy. Rawatlah tubuh kalian itu, lunturkanlah daki-daki itu dari kulit kalian gitu. Tips selanjutnya dari aku, make sure tiap hari itu kalian tetap exercise atau workout atau ngelakuin olahraga apapun lah gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau nyoba meditasi, silahkan coba meditasi, atau kalian bisa main bulu tangkis sama saudara atau sama orang tua kalian, itu juga bisa banget. Yang penting setiap harinya kalau bisa kita berkeringat lah gitu. Terus selanjutnya yaitu movie marathon. Jadi kalau misalnya kalian udah punya list TV series atau film-film yang pengen kalian tonton, ini dia saatnya buka kembali list itu dan silahkan tonton. Sorry banget kalau misalkan lightingnya ini agak kurang mendukung, karena aku menggunakan lighting dari alam dan dari tadi mataharinya tuh agak bermain-main dengan aku. Jadi aku dipermainkan. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, tips selanjutnya dari aku coba deh kalian main game dengan keluarga kalian. Kalau misalkan kalian punya Uno, atau misalkan punya Monopoly, Scrabble, atau punya apapun itulah di rumah, silahkan mainin dengan keluarga kalian. Itu juga bisa banget membunuh waktu. Kalau misalkan kalian di karantinanya sendiri, kalian juga bisa banget main online game. Aku tahu ada Uno online, jadi kalian bisa invite teman-teman kalian buat main Uno online. Terus tips yang terakhir dari aku itu karaoke. Oh my god, I love karaoke. Terutama kalau misalkan kalian lagi tinggal sama keluarga, ini dia waktunya gila-gilaan sama keluarga. Sekian tips-tips dari aku, semoga ini berguna, bermanfaat. Semoga kalian juga nggak bosen di rumah. Jangan sampai kalian berkumpul lagi dengan teman-teman atau keluarga besar kalian gitu. Jangan dulu, ditahan dulu. Dokter-dokter, perawat, mereka tuh juga nggak mau terekspos sama penyakit ini, tapi mereka tetap harus bekerja demi menyelamatkan nyawa-nyawa di luar sana. Dan kita sebagai pasien, kita tuh juga harus nurut. Kalau misalkan himbauannya disuruh diam di rumah, silahkan diam di rumah aja. Nggak usah liburan ke Lembang, nggak usah liburan ke puncak. Puncaknya nggak bakal jadi datar. Puncaknya masih terus jadi puncak, nggak akan jadi mendatar kalau misalnya kalian nggak ke puncak sekarang. Jadi jangan khawatir, utamain keselamatan dulu. Oke? Let's all stay safe semuanya. Bye-bye.